Bismillahirrahmanirrahim. Para muslimah, calon ibu, dan para ibu-ibu solehah dimanapun berada yang pada saat ini tengah menjadi sosok ibu atau calon ibu, ketahuilah bahwasanya Allah menempatkan posisi ibu sebagai posisi yang sangat mulia, kedudukan seorang ibu yang luar biasa, karena sejatinya seorang ibu bukan tugasnya hanya hamil, melahirkan, menyusui, bahkan substansinya seorang ibu tengah mempersiapkan sebuah peradaban di masa yang akan datang. Mendidik adalah bahagian yang inherent dengan tugas seorang ibu. Begitu istimewanya ibu di dalam Islam, maka Allah menjadikan sosok ibu yang sangat mulia, sehingga Allah abadikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsan. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'at kurha wa hamluhu fisalu salasuna sahran. Al-ayat. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terlebih kepada ibunya yang mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ada seorang bidan profesional mengatakan sakitnya seorang ibu saat melahirkan itu sebanyak 57 del atau 57 unit yang setara dengan patah tulang 20 tulang patah bersamaan. Sementara kemampuan manusia menahan rasa sakit hanya sebanyak 45 del atau 45 unit. Wanita, ibu, sudah Allah persiapkan hanya sosok seorang wanita, sosok seorang ibu yang mampu menanggung rasa sakit yang luar biasa, sehingga Allah abadikan di dalam surat Al-Ahqaf. Seorang ibu juga sosok yang sangat kuat. Bagaimana tidak? Allah kabarkan di dalam surat Luqman ayat 14 bahwasanya seorang ibu yang hamil dalam kondisi yang lemah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Maka ibunya mengandung dalam kondisi yang lemah dan bertambah lemah. Seorang wanita, seorang ibu, sosok yang sangat lemah, tapi Allah berikan sebuah karunia yang mampu dilakukan oleh makhluk yang bernama ibu dan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki atau bapak. Seorang ibu yang sangat luar biasa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Qala ummuka. Qala na'am. Man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala abuka. Ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian pertanyaan yang sama diulang lagi, kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Lalu orang tersebut bertanya lagi, kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi berpendapat, hadis tersebut yang tadi saya bacakan menunjukkan kecintaan dan kasih sayang seorang ibu 3 kali lipat dibanding seorang ayah. Sebab seorang ibu melewati banyak kesulitan selama mengandung
ya, masa kehamilan, ketika melahirkan, serta kesulitan saat menyusui dan merawat anaknya. Hal itu hanya dialami oleh seorang ibu, tidak seorang ayah. Sehingga para ulama mengatakan ahakun nas bihusni sahabah. Ibu adalah orang yang paling layak mendapatkan perlakuan yang paling baik. Maka para muslimah, para ibu dimanapun berada, sejatinya sebagai seorang ibu, kita tengah mempersiapkan sebuah peradaban di masa yang akan datang. Ketika kita mengasuh, ketika kita menyusui, ketika kita melahirkan, ketika kita hamil, ketika kita mendidik anak kita, seluruh perlakuan kita, seluruh ucapan kita, seluruh tindak tanduk kita, itu menjadi role model buat anak kita. Maka lakukan yang terbaik. Sejatinya seorang ibu adalah sekolah buat anak-anaknya. Jika seorang ibu adalah sebuah sekolah, sebuah madrasah, sebuah tempat pendidikan, maka kita tengah mempersiapkan, atau seorang ibu tadi tengah mempersiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik ketika ibu itu mempersiapkan dengan baik. Wahai para ibu, perhatikan asupan jiwa kita, sehingga jiwa kita terarah, jiwa kita teratur, jiwa kita terkontrol, jiwa kita terisi oleh konsumsi dinul qayyim, yang itu akan memperkuat tugas-tugas kita, tugas-tugas yang luar biasa, tugas yang tadi untuk mempersiapkan masyarakat yang beradab di masa yang akan datang. Ketika kita memiliki anak wanita, kita tengah mempersiapkan sosok-sosok muslimah teladan, sosok-sosok ibu yang luar biasa di masa yang akan datang. Ketika tadi anak kita perempuan, kita mempersiapkan ia menjadi ibu yang akan melahirkan peradaban di masa yang akan datang. Ketika kita mendidik atau memiliki anak laki-laki, kita tengah mempersiapkan pemimpin di masa yang akan datang. Sebesar itu tugas seorang ibu. Tidak ada hari tanpa peran seorang ibu. Maka kullu yaumal setiap hari adalah hari ibu. Tidak ada satu hari tanpa kiprah seorang ibu. Bahkan tidak ada 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik pun tanpa dilalui oleh peran seorang ibu.